Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya akan membahas tentang perkembangan teori atom. Di sini saya sudah meringkas dari beberapa buku dan bahan yang saya rangkum menjadi satu. Nah, di sini mudah-mudahan penjelasan hari ini bisa membantu kalian memahami bagaimana sih perkembangan atom dari satu waktu ke maksudnya perkembangan teori atom dari satu waktu ke waktu yang lain. Gitu ya, bismillah. Jadi, rangkuman teori atom itu dimulai dari Pak Dalton, teori atom Dalton. Nah, teori atom Dalton itu dia berkembang berdasarkan hukum kekekalan massa dan perbandingan tetap. Jadi dia ada dasarnya. Pak Dalton bilang ternyata setiap unsur itu adalah partikel yang tak terbagi lagi atau disebut atom. Atom-atom itu identik, jadi unsur yang berbeda itu akan sifatnya berbeda juga, sehingga masanya berbeda. Jadi yang atom dari unsur tidak dapat diubah menjadi unsur yang lain, tidak dapat dimusnahkan, dan senyawa terbentuk ketika dua atom atau dari dua jenis unsur lebih bergabung. Jadi menurut Pak Dalton ini teori atom itu seperti apa sih? Bulat, kayak bola pejal seperti ini. Jadi menurut Pak Dalton bilang inti dari teorinya adalah setiap materi itu kan artinya setiap zat yang memiliki massa dan volume artinya. Kalau dibelah-belah lagi sampai tidak terbagi lagi, itu adalah atom dan atom tuh bentuknya seperti ini. Nah, kelemahannya adalah ternyata selanjutnya di masa depan itu atom bukan sesuatu yang tidak bisa dibagi. Masih lagi ada yaitu partikel subatom. Nanti seperti proton, elektron, dan neutron. Nah, meski mempunyai sifat yang sama, atom-atom itu dari unsur yang sama bisa saja memiliki eh, massa yang berbeda. Nanti kan akan ketemu namanya isotop. Terus ternyata nih kalau menurut Pak Dalton kan kalau unsur tuh nggak bisa berubah jadi unsur lain. Di masa depan di tentang nuklir, atom dari suatu unsur tuh masih bisa diubah menjadi unsur yang lain. Nah, beberapa unsur bisa saja terdiri atas atom-atom, tidak hanya atom aja, bisa saja molekul-molekul seperti molekul senyawa atau molekul unsur. Nah, jadi seperti itu. Jadi nggak hanya dua unsur yang sama, kadang-kadang bisa saja berbeda. Jadi tapi Pak Dalton ini teorinya udah bagus, menyatakan kalau bagian terkecil dari suatu materi itu adalah atom. Bentuknya bola bola pejal seperti ini. Kemudian masuk ke teori Pak J.J. Thomson. Nah, jadi Pak J.J. Thomson ini menyatakan bahwa atom itu bermuatan bentuknya seperti bola, tapi bermuatan positif, di mana elektron pada nempel nih tersebar di muatan negatif bagaikan roti kismis. Di mana seluruh kesel atom tuh bermuatan netral. Jadi seluruh besar yang apa sih namanya? Atom yang bulat ini positif sebenarnya, terus ditempeli sama negatif. Namun Pak J.J. Thomson ini tidak menggambarkan di mana letak proton, tapi menurut Pak J.J. Thomson itu seluruhnya ini bermuatan positif sehingga elektron menempel di sekitaran si atom tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke kelemahannya, apa sih percobaan yang mendasari dari teori atom Thomson? Soal ini pernah keluar di UN berapa tahun yang lalu, yaitu percobaan yang mendasari teori atom Thomson. Jadi waktu itu ada namanya percobaan sinar katode. Sinar katode itu adalah sinar yang bermuatan negatif. Tahu dari mana ya Bu bermuatan negatif? Jadi sinar katode itu dari awal ada muatan listriknya, jadi bersifat negatif. Ini ada sinar katode yang dimasukkan ke dalam tabung hampa, berarti tidak bisa diganggu apa-apa. Kemudian diberi seketika ditembakkan, nah itu diberikan di sekitaran tabung tersebut itu adalah pelat magnet, ada yang bermuatan positif sama muatan negatif. Kemudian saat ditembakkan sinar katode tersebut harusnya kalau sesuai dengan teori atom Dalton, di mana Dalton bilang bagian terkecil dari suatu materi itu kan benda bulat saja, nggak ada muatan apa-apa. Harusnya jika tidak ada muatan apa-apa nih, begitu ditembakkan, dia itu tidak akan lurus-lurus aja sampai sini. Walaupun dikenai magnet positif atau magnet negatif. Tapi ternyata pada percobaannya sinar katode kan negatif, dia akan bermuatan positif. Nah,
dia tuh malah berbelok ke arah positif. Nah, pertanyaannya adalah, oh ternyata menurut Pak Thomson, oh berarti atom tuh nggak bulat-bulat aja, berarti ada muatan negatifnya. Mengapa? Karena dia bisa membelok ke arah positif. Itulah yang menyebabkan menurut Pak J.J. Thomson atom itu bulat, tapi ada elektron-elektron negatif ini. Inilah yang bikin suatu materi atau sinar, materi kan juga termasuk sinar ya, karena punya massa dan volume. Jadi dia membelok ke arah positif, sehingga gambarnya menjadi seperti ini. Nah, ternyata kelemahannya adalah dia tidak bisa menyatakan atau menjelaskan gerakan elektron dalam atom, dan dia tidak dapat menentukan berapa massa elektron yang menempel tersebut. Kemudian, tapi percobaan sinar katoda ini itu ada hasilnya. Satu, sinar katoda itu ternyata sinar yang tegak lurus dari permukaan katoda menuju anoda. Merupakan radiasi partikel sehingga dapat memutar baling-baling. Dari sini ternyata sinar katoda kan berarti ada elektron. Dia itu punya massa, makanya bisa memutar baling-baling. Bermuatan negatif sehingga bisa membelok ke kutub positif. Dapat sinar katoda tuh dapat memendarkan berbagai jenis zat, memendarkan tuh kayak mencahaya gitu. Termasuklah gelas. Begitu. Nah, kemudian perkembangan teori atom itu ini tahun 1897. Kemudian Pak Rutherford muncul, Pak Rutherford itu muncul untuk memperbarui teori atom yang ketiga. Nah, jadi penemunya ada Pak Ernest Rutherford. Pada tahun 1909, Rutherford melakukan eksperimen penghamburan sinar alfa. Dari eksperimen tersebut, Rutherford menemukan inti atom yang muatannya tuh ternyata enggak semuanya elektron tuh nempel gitu. Ternyata di tengah itu ada muatan positif. Di mana massa atomnya itulah yang muatan atom positif itulah yang merupakan inti atomnya. Nah, jadi apa sih percobaan yang mendasari dari Rutherford? Jadi Pak Rutherford ini ada percobaan, jadi nggak langsung. Ini percobaan yang mendasari teori Rutherford, yaitu percobaan sinar alfa. Jadi dibuatlah sinar alfa ini dari tabung sinar alfa. Sinar alfa itu sinar helium ya, jadi punya muatan positif. Ditembakkan ke dalam lempeng emas, di mana di dalam lempeng emas itu tersusun dari atom-atom emas kalau diperbesar seperti itu. Ternyata terus di sekitaran lempeng emas itu diberikan layar yang dapat berpendar, di mana layar-layar ini nih bisa mendeteksi adanya sinar. Kalau memang ada sinar yang terpantul kah, atau ada sinar yang tembus. Jadi kalau terpantul nampak, kalau lurus juga nampak. Nah, seperti itu. Kemudian ditembakkanlah sinar alfa itu ke berbagai posisi atom. Ternyata kalau alfa kan adalah jenis sinar yang bersifat atau bermuatan positif ya. Ini kan muatannya positif. Logikanya kalau benar teori atom dari J.J. Thomson yang seluruhnya negatif, harusnya setiap sinar kayak magnet loh, positif sama negatif itu kan kalau apa bisa kalau ketemu kan kayak nempel gitu aja kan, kayak nempel kayak magnet. Nah, ternyata alfa ditembakkan dengan berbagai posisi itu menghasilkan data sinar yang berbeda-beda, jadi nggak semuanya nempel. Ada fakta-fakta sebagai berikut. Jadi ada sebagian besar partikel sinar alfa ternyata dapat menembus, tembus aja gitu. Harusnya kan kalau alfa positif ketemu sama negatif nempel, ternyata enggak, ada yang menembus. Jadi melalui daerah hampa, bisa tembus gini, bisa tembus sampai sini. Nah, kan jadi Rutherford bingung gitu kan. Terus yang nomor 2, partikel alfa yang mendekati inti atom, ternyata pas ada yang mendekati, ini kan yang lurus kan, yang mendekati inti atom itu mengalami gaya tolak inti kayak mantul. Nah, terus ada juga yang menuju dibelokkan tuh kalau mendekati kan. Tapi ada juga yang inti atom langsung dipantulkan, langsung. Kenapa? Karena mengenai langsung intinya. Jadi Rutherford mulai berpikir, berarti teori atomnya J.J. Thomson ini harus disempurnakan nih. Kenapa?
Ternyata tidak semua dari bagian atom itu sifatnya negatif. Buktinya ada yang pertama diluruskan. Lah berarti nggak kena apa-apa dong. Ada juga yang dipantulkan loh. Berarti muatan positif tuh nggak menurut kalau J.J. Thomson bilang kan seluruh yang ada di atom muatan positif. Ternyata nggak semuanya, tapi hanya ada di inti saja. Kemudian pas di bagian tepi juga malah nempel. Berarti elektronnya itu di bagian tepi dari atom tersebut. Seperti itu. Nah, sekarang masuk ke dalam teori atom yang keempat, yaitu teori atom Niels Bohr. Nah, teori atom yang keempat itu Niels Bohr, perhatikan, ini dia Bapak Niels Bohr. Nah, bentuk teori Niels Bohr itu mulai mengalami perubahan dan dia merupakan penyempurnaan dari Rutherford. Jadi menggunakan teori Max Planck. Kenapa Bohr ini disempurnakan lagi? Berarti kan ada yang dikurangi, ada yang kurang. Jadi teori Niels Bohr itu, Rutherford itu pernyataannya memiliki kelemahan. Kan kalau Rutherford bilang teori atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil, di mana muatan positif dan elektron mengelilingi, ada muatan inti atom tuh ada positif, dan elektron itu bermuatan negatif mengelilingi inti atom. Atom bersifat netral, di mana elektron itu sama dengan jumlah muatan inti atom. Kelemahan. Jadi sebenarnya teori Rutherford ini ada kelemahan, yaitu bertentangan dengan hukum fisika dari Maxwell. Jika elektron bergerak mengelilingi inti atom, jadi terjadilah pemancaran energi berupa gelombang elektromagnetik. Hal ini menyebabkan tingkat elektron menjadi semakin berkurang dan gaya tariknya makin besar. Jadi kalau dia mutar-mutar itu semakin dekat, energi elektron itu berkurang, terus bisa jatuh ke intinya. Nah, akibatnya lintasan elektron makin lama makin kecil dan bisa jatuh ke inti. Harusnya kan seperti itu. Secara simpel sih logikanya itu seperti ini loh. Jadi kalau elektron mutar-mutar misalnya melalui jalur ini ya. Elektron itu mutar terus kayak kita kayak misalnya pergi naik motor jalan-jalan keliling kota. Apakah bisa terus-terusan terus jalan keliling kota? Suatu saat bensin di motor kita tuh akan habis dan kelamaan akan berhenti. Elektron juga seperti itu. Dilogikakan, elektron adalah benda yang bergerak. Menurut hukum fisika Maxwell, jika ada benda yang bergerak, suatu saat itu akan berhenti. Pertanyaannya, mengapa elektron ini tidak berhenti dan kemudian jatuh ke inti? Karena dia kan negatif, negatif jatuh ke inti. Ternyata nggak jatuh. Nah, si Rutherford itu nggak bisa menjelaskan. Jadi akibatnya maka teori atomnya itu kemudian disempurnakan lagi oleh Pak Bohr. Nah, Bohr ini namanya Niels Bohr di 1913 menggunakan teori Max Planck untuk menjelaskan spektrum dari hidrogen. Teori atom Bohr ini menyerupai sistem tata surya sama kayak Rutherford. Cuman perbedaannya Niels Bohr ini menggunakan lapisan kulit-kulit yang banyak. Jadi pernyataan dari Bohr ini adalah elektron dalam atom bergerak mengelilingi inti atom dengan tingkatan energi dan lintasan tertentu yang disebut kulit. Nah, kulit-kulit inilah yang banyak. Selama elektron bergerak dalam lintasannya, dia tidak memancarkan energi. Namun, elektron dapat pindah dari lintasan yang terendah ke lintasan yang tertinggi, di mana dia bisa menyerap energi. Jadi, kok dipindah keluar, dia menyerap. Kemudian, kalau dia merasa energinya udah lebih banyak, udah penuh, maka dia bisa masuk ke dalam lagi untuk melepaskan energi. Jadi elektron dapat melepaskan energi jika pindah dari tingkat energi tinggi ke dalam. Nah, seperti itu. Jadi teori ini menjelaskan dari teori Rutherford. Jadi pertanyaan Rutherford itu sebenarnya elektron benar terus berputar mengelilingi inti, tapi kenapa dia tidak jatuh ke inti? Jadi ketika elektron tersebut kehabisan energi, dia akan pindah ke kulit luar. Nih. Nah, putar terus. Kemudian setelah menyerap energi sampai full, nah dia juga akan merasa udah penuh kan, dia akan masuk ke dalam lagi untuk melepaskan energi. Jadi keluar masuk keluar masuk. Itu yang harus kalian ingat.
Kemudian, apa kelemahan dari Niels Bohr ini? Kelemahannya adalah teori ini bagus, namun hanya dapat menerangkan spektrum atom sederhana, yaitu hidrogen aja. Tidak dapat menerangkan spektrum atom selain nomor atom lebih dari satu. Padahal, seperti kita ketahui, di dalam tabel periodik, teori atom atau unsur itu banyak banget. Jadi dia cuma bisa menjelaskan satu atom, yaitu hidrogen. Kemudian dia tidak dapat menjelaskan kenapa pengaruh medan magnet dalam atom hidrogen. Seperti itu. Masuklah teori atom yang keempat, yang kelima, yaitu mekanika kuantum atau model atom modern yang sampai sekarang masih dipakai. Nah, teori atom mekanika kuantum ini itu disumbangkan oleh tiga teori penguatnya. Yang pertama adalah teori atom Louis de Broglie, Heisenberg, dan Erwin Schrödinger. Louis de Broglie bilang kalau teori atom itu dia menyumbangkan satu pemikiran. Apabila gelombang cahaya memiliki sifat partikel, maka sebenarnya partikel pun memiliki sifat sebagai gelombang. Artinya, sebenarnya elektron itu bisa bersifat materi dan bisa bersifat gelombang. Jadi artinya tuh bersifat dua hal. Jadi menurutnya kalau selama ini kan atom dianggap seperti bersifat materi, letaknya pasti di mana, kulit mana. Tapi menurut de Broglie, elektron itu nggak hanya bersifat materi yang bisa ditentukan seperti kulitnya, di mana, kulit pertama atau kulit kedua. Menurut de Broglie, dia juga bisa bersifat gelombang. Teori ini nih sebenarnya jadi merasa pernah nggak kalian tahu kan kalian WiFi atau radio? Nah, gelombang radio atau WiFi itu bisa dideteksi saja, tapi kita bisa tahu nggak posisi asli dari gelombang tersebut tuh di mana? Apakah misalkan pasang WiFi di rumah. Nah, pasang WiFi di rumah kalian tahu kalau gelombang WiFi-nya ada di sekitar rumah. Tapi kalian tahu nggak letak gelombang aslinya di mana? Apakah di tangga? Apakah di pintu? Nggak tahu kan gelombangnya di sekitaran mana. Kayak letak pastinya di mana, cuman tahu aja di rumah. Karena kadang lagi pasang wifi-nya di rumah. Begitu juga maksud dari Louis de Broglie. Jadi elektron ini hanya bisa kayak ditentukan kayak kisaran aja. Makanya salah satunya sifatnya gelombang. Kemudian, jadi de Broglie menggambarkan sifat elektron yang dualisme. Bisa bersifat materi yang bisa ditentukan di mana, tapi juga bersifat gelombang. Jadi kemungkinan aja. Jadi kesimpulan de Broglie, dia bisa ditentukan sekisaran, tapi posisi pastinya tuh nggak bisa. Terus menurut Werner Heisenberg, jadi menurut Heisenberg itu menentukan posisi dan momentum dari elektron yang terus bergerak itu sangat sulit. Jadi kita seperti menentukan posisi benda yang terus bergerak. Jadi menurut dia hanya bisa diperkirakan saja. Kemudian Schrödinger. Schrödinger atau Pak Erwin Schrödinger itu bilang kedudukan elektron dalam atom itu pun kalaupun bisa ditentukan itu hanya kemungkinan atau kebolehjadian. Sama kayak kasus WiFi tadi. Kalian tahu, kalian menyadari kalau rumah itu ada WiFi karena ada terdeteksi. Tapi letak posisi gelombangnya itu nggak tahu posisi pastinya. Jadi teori tiga orang ini bergabunglah menjadi teori mekanika kuantum. Seperti itu. Kemudian, bagaimana kalau seperti itu, inti atomnya? Nah, jadi menurut teori mekanika kuantum, gambarnya itu seperti ini. Ada inti atom, nah si elektron itu pergerakannya seperti gelombang, jadi seperti ini geraknya. Nggak pasti nih di posisi kulit pertama atau kedua atau ketiga, kemungkinan aja. Jadi pernyataannya disimpulkan, elektron elektron mengitari inti atom dan berada pada orbital tertentu yang membentuk kulit atom. Terus orbital merupakan ruang kalau di teorinya Niels Bohr kalian ketemu sama konsep orbit atau kulit. Kemudian kalian kenalan di teori kelima itu ada orbital. Orbital itu adalah ruang yang berada di sekitaran inti tempat elektron ditemukan. Jadi nanti ada kulit, itu adalah orbit. Di dalam kulit itu ada ruangan-ruangan. Itulah yang disebut dengan orbital. Tempat kemungkinan ditemukannya elektron. Kedudukan elektron pada orbital-orbitalnya inilah yang dinyatakan dengan bilangan
kuantum. Nah, jadi nanti kemungkinan-kemungkinannya tuh bisa ditentukan berdasarkan bilangan kuantum. Jadi nanti di bilangan kuantum itu akan lebih spesifik lagi dari kulit. Karena kulit nanti bilangan kuantum menyatakan kayak di dalam orbit atau kulit itu ada ruangan lagi atau orbital. Nah, orbital-orbital atau ruangan-ruangan inilah yang mendeteksi kemungkinan letak elektron tuh di sebelah mana. Walaupun lebih spesifik, tapi tidak ditentukan secara kayak langsung gitu. Ini di kulit keberapa hanya kemungkinan. Menurut teori mekanika kuantum. Oke, kemudian setelah itu partikel atom, lambang dan penemu ini tambahan. Proton itu masanya 1,67, kemudian penyederhanaannya +1, dia ditemukan oleh Goldstein, kemudian neutron Chadwick, penyederhanaan muatannya tuh 0, kemudian elektron ditemukan oleh Thomson itu -1. Seperti itu. Nah, sekarang apa sih fungsi dari teorinya? Yang pertama itu teorinya dimulai dari kayak Rutherford sama Niels Bohr. Nah, Rutherford sama Niels Bohr menyumbangkan konsep yang namanya konfigurasi elektron. Nah, untuk itu mari kita pindah layar dulu ke contoh menghitung konfigurasi. Konfigurasi kulit itu disumbangkan oleh teori atom Niels Bohr. Nah, seperti ini. Sebentar ya, ini saya pindah dulu, kemudian ini. Oke, saya pindah. Oke, di sini adalah konfigurasi kulit. Nah, dari Rutherford kita dapat pengetahuan tentang Rutherford itu konsep apa yang didapat kita gunakan? Nah, konsep yang dapat kita gunakan itu adalah konsep struktur atom. Nah, jadi mulai dari Pak Rutherford dan Niels Bohr tuh sebenarnya nggak sia-sia juga. Kita belajar yang namanya struktur atom. Nah, struktur atom. Nah, di mana suatu atom itu memiliki yang namanya proton, ada namanya massa. Ini saya ada yang namanya nomor atom, kemudian ada yang namanya proton, ada tadi apa? Elektron, dan ada yang namanya neutron. Nah, massa nomor atom. Nah, struktur atom itu ditulis dengan lambang. Nah, yang dinamakan notasi atom. Contoh adalah natrium. Contoh atom atau unsur natrium. Natrium. Nah, natrium itu punya lambang Na kalau kita lambangkan. Ini natrium. Nah, natrium itu punya ini namanya notasi atom, dia punya data 2311. 2311. Kalau seperti ini, nah ini ada artinya. Kalau ada angka seperti ini artinya ada massa. Nah, massa yang mana? Massa itu yang hurufnya besar, angkanya besar, berarti ini massa 23. Kemudian nomor atom. Nah, nomor atom itu angka yang kecil, itu adalah 11. Nah, nomor atom juga sekaligus melambangkan proton. Nah, berarti protonnya 11. Nah, jadi nomor atom itu melambangkan proton. Kemudian elektron. Nah, menurut teori Rutherford, elektron itu ada teorinya. Jika atom netral, maka proton, jika suatu atom itu netral, jumlah proton sama dengan elektron. Nah, sama dengan elektron. Nah, berarti kalau proton 11, ini juga 11.
Nah, ini netral, nggak ada apa-apa. Nah, itu netral. Kemudian bagaimana dengan neutronnya? Nah, neutron memiliki rumus seperti ini. Nah, ini adalah rumus pertama, catatan pertama. Kemudian catatan 2, massa itu sama dengan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Kayak gitu. Jadi mencari neutron itu sama dengan kalau kalian mencari contoh di sini massanya 23, protonnya ini contoh ya. Protonnya 11, neutronnya lagi dicari. Nah, berarti sama dengan berapa? Neutron 23 dikurang 11 itu sama dengan neutron, maka neutronnya 12. Nah, di sini 12. Ya, paham? Sampai sini. Nah, ini adalah contoh notasi atom atau struktur atom seperti ini. Kemudian sudah dari sinilah kita bisa akhirnya mengetahui struktur atomnya udah. Nah, ini bagaimana kalau struktur atomnya adalah ion. Nah, atom kan netral. Kalau ion seperti apa? Nah, ini atom, kemudian struktur ion. Nah, sebelum masuk ke ion, saya mau ngasih tahu dulu pengertian ion. Ion atau berarti jenis ion. Waktu SMP mungkin kalian pernah belajar jenis-jenis ion. Ion itu ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, ini ada ion positif dan ion negatif. Nah, ion positif itu artinya dia melepas elektron. Nah, berarti ion positif itu artinya positifnya jauh lebih banyak daripada elektron. Kalau ion negatif itu artinya menerima elektron. Bu, kenapa kita hanya fokus ke elektron? Yang perlu kalian ingat adalah struktur Rutherford itu adalah, kalau kalian nggak struktur teori atom dari Rutherford, perhatikan di sebelah sini. Ini plus. Nah, plus dan ini. Nah, elektron tuh di sebelah mana sih? Nah, elektron itu kalau kalian lihat, nah ini coba perhatikan, ini elektron. Nah, elektron itu beradanya di kulit loh. Jadi, elektron itu karena berada di kulit, ini juga kalau gabungan ada Niels Bohr, ya Niels Bohr, nah itu warna hitam aja nih, ini. Nah, perhatikan di elektron itu bisa pindah-pindah, masih ingat nggak teori tadi? Elektron itu bisa pindah-pindah ke kulit-kulit. Ke kulit 1, kulit 2. Jadi konsep yang pergi dari suatu struktur atom itu massa, proton, elektron, dan neutron. Yang suka pindah-pindah itu elektron. Makanya saat menjadi ion yang kita perhatikan yang suka berubah-ubah itu adalah si elektron. Begitu. Jadi suka pindah-pindah keluar atau masuk ke dalam. Jadi ion itu terbentuk karena elektron yang suka pindah-pindah. Sementara proton dan neutron kan yang ini ya, netral, dia tuh berada di sini. Nah, ini neutron. Jadi neutron tuh berada di inti. Karena neutron berada di inti, otomatis dia nggak bergerak gitu. Jadi kalau seperti ini, ion positif sama ion negatif. Ion positif melepas elektron, dan ion negatif berarti menerima elektron. Nah, untuk membaca suatu notasi atom yang yang ada plus sama minus, cara bacanya seperti ini. Ini ada contoh natrium. Sebentar. Nah, ini. Kemudian saya bandingkan lagi. Suatu atom natrium 2311. Nah, ini atom menjadi
menjadi ion dari Na+. Nah, jadi kalau ion infal plus itu sebenarnya angkanya sama, ini 23, ini 11. Nah, jadi sama, nah ini dia akan sama, punya angkanya, punya data yang sama, tapi ada tambahan Na+. Jadi ketika Na+ ini artinya, nah Na+ ini, nah tadi plus artinya apa? Melepas, kalau min menerima elektron. Nah, plus itu, perhatikan, plus artinya menerima elektron. Nah, karena di sebelah sini tidak ada, cuma satu, berarti menerima 1 elektron. Nah, terus masanya, nah masanya tetap 23, terus nomor atom akan tetap juga sama dengan 23, kemudian nomor atom udah, proton. Nah, proton juga bakalan sama dengan inti, berarti sama dengan, ini 11. Nah, terus neutron, saya ke neutron dulu ya. Neutron juga berada di inti. Jadi mau atom atau ion sama-sama 12. Nah, bagaimana dengan elektronnya? Nah, karena elektron dari suatu atom itu tuh berbeda sama ion, maka kalian boleh buat 0 seperti ini. Kemudian, nah, kalian bisa buat gini, awal itu berapa elektron awalnya? Dia punya 11. Nah, kemudian si atom tersebut melepas 1 elektron. Nah, kalau dia melepas 1 elektron, maka elektronnya menjadi berapa? Awalnya 11, kemudian melepas 1 elektron. Artinya elektronnya menjadi 10. Nah, gitu cara mencari elektron kalau dia ion. Udah. Kemudian saya contohkan lagi ya. Ini saya geser dulu. Nah, bagaimana Bu kalau ionnya itu adalah bagaimana ionnya kalau ionnya merupakan ion negatif? Ini saya copy dulu, masuk ke dalam sini yang ini. Nah, bagaimana contoh kalau ionnya negatif? Tadi udah positif ya, sekarang kita coba ke fosfor. Nah, sekarang ada fosfor. Fosfor itu punya lambang yaitu P sama dengan, bentar, saya lupa fosfor, 15, kemudian sebentar saya cek dulu berapa massa dari fosfor. Sebentar, saya lupa tadi massa fosfor. 31. Nah, pertanyaannya adalah tentukan struktur atom dari fosfor dan fosfor 3-. Nah, seperti ini. Nah, kemudian berarti saya buat dulu yang struktur atomnya. Berarti struktur atom dulu ya, baru struktur ionnya. Yang pertama adalah masanya berapa? Nah, masanya 31. Terus nomor atomnya berapa? 15. Kemudian berapa protonnya? Proton sama dengan nomor atom, berarti sama dengan 15 juga. Kemudian elektron. Nah, karena struktur atom fosfor ini nggak ada apa-apa, berarti sama. 15 juga. Kemudian neutron. Nah, neutron tuh sama dengan massa dikurang proton ya enggak? Saya biasanya langsung mengurang seperti ini. Ya, set. Dikurang sama dengan 16. Pindahin. Berarti ini 16.
Nah, itu adalah struktur atomnya. Nah, bagaimana kalau struktur dari fosfor menjadi struktur ionnya? Nah, ketika menjadi ion, struktur ion dari P3- sebenarnya nilainya sama aja, massa sama ininya boleh ditulis 31 di sini. Kalau misalnya kalian takut lupa, 31. Di sini berapa? 15. Nah, struktur ionnya berarti yang pertama, massa sama dengan 31. Kemudian nomor atom bakalan sama juga, yaitu berapa? 15. Kemudian dia punya proton sama dengan 15 juga. Dia punya neutron, saya buat yang sama dulu ya. Neutron sama dengan 16. Nah, proton, neutron itu bakalan sama karena berada di inti. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan elektron? Nah, elektron, maka elektronnya sama dengan, kalian boleh buat seperti ini. Apa arti 3-min? 3-min ini artinya menerima, kan minus tuh, ion minus tuh artinya menerima nih, menerima elektron. Ini sama dengan menerima 3 elektron, masukkan. Awalnya berapa tadi? Awal dia punya 15, kemudian menerima 3 elektron, berarti menerima 3 elektron, berarti menjadi berapa? 18. Seperti itu. Mudah-mudahan paham ya. Jadi kalau struktur atom sama struktur ion itu berbeda. Yang berbeda itu biasanya adalah jumlah elektronnya. Seperti itu. Kemudian yang saya mau tambahkan adalah konfigurasi dari Niels Bohr. Jadi Niels Bohr itu karena dia menyumbangkan teori yang kalau atom itu terdiri dari kulit-kulit, muncullah yang namanya konfigurasi elektron. Nah, konsep konfigurasi elektron itu seperti ini. Konfigurasi elektron. Nah, konfigurasi elektron tuh ialah susunan elektron dalam kulit atom. Nah, jadi kita tuh nanti ngelihat bahwa kan teorinya itu kan kulit-kulitnya tuh banyak. Nah, sebenarnya tuh nggak sembarangan masuk elektronnya, tapi ada aturan-aturan yang kita sebut dengan konfigurasi elektronnya. Maka perhatikan ada konsepnya itu kalian akan mengenal yang namanya kulit dulu. Kulit itu ada kulit 1, kulit kedua, kulit ketiga, seterusnya sampai keluar ke 5. Misalnya kalau nyampai kulit ke-1, kita sebut dengan kulit K, ini L, ini M, ini N, ini O misalnya. Nah, setiap kulit ini ada aturan yang namanya elektron maksimal yang bisa masuk. Maksimal. Ya. Nah, elektron maksimal ini, nah perhatikan. Nah, elektron maksimal ada kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga. Nah, elektron maksimal ini ada teorinya. Jadi ada perhitungan. Jadi kalau kulit itu dilambangkan dengan huruf N kecil. Nah, elektron maksimal itu rumusnya adalah 2N kuadrat ya. Jadi kalau kulit pertama, ini kulit ya, ada 1, ada 2, kemudian ada ketiga, kulit keempat, terus ada kulit itu adalah elektron maksimalnya 2 pangkat 1 kuadrat, berarti perhatikan 1 pangkat 1 sama dengan 2, kemudian 2,
2 kali 2 pangkat 2, 4 kali 2, 8. Kemudian yang ketiga, 2 pangkat 3 kuadrat. 3 pangkat 2 itu sama dengan 9, kali 2 sama dengan 18. Yuk, 4, 2 pangkat 4, tapi dikuadratkan lagi, sama dengan 4 pangkat 4, berarti 16 kali 2, 32. Nah, seperti itu. Kemudian kalau misalnya mau yang kelima ya, misalnya mau nyampe yang kelima, berarti 2 pangkat 5 pangkat 2 tuh kuadrat, itu sama dengan 2, kali 2 lagi 50. Nah, itu adalah elektron maksimal. Jadi kulit pertama tuh 1 elektron maksimal yang bisa masuk tuh 2. Ini 8, ini 18, ini 32, ini 50. Begitu. Nah, jadi aturan setiap kulit tuh bisa masuk maksimalnya seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana konfigurasi elektron yang terjadi? Nah, konfigurasi elektronnya adalah seperti ini. Aturan konfigurasi. Konfigurasi. Aturan konfigurasi adalah satu hal, ini versi buku mungkin berbeda, ini hanya ada di ingatan supaya lebih mudah. Satu, hafalkan kulit dan jumlah elektron maksimalnya. Maksimal. Kalian harus tahu jumlah elektron maksimalnya. Yang kedua adalah, nah perhatikan, yang ditulis itu, yang ditulis ialah elektron maksimal. Nah, jika kurang dari elektron maksimal, maka mundur ke elektron maksimal kulit sebelumnya. Kecuali elektron di bawah atau sama dengan 8. Nah, jadi aturannya yang kalian tulis itu adalah elektron maksimalnya. Kecuali, jadi gini maksudnya, yang ditulis pas saat membuat konfigurasi adalah jumlah elektron maksimalnya tiap kulit. Jika kurang dari elektron maksimal, maka dia harus mundur ke elektron maksimal sebelumnya. Kecuali yang tidak mencapai itu adalah kurang dari 8. Itu boleh langsung ditulis. Kecuali elektron maksimal, elektronnya 8, kurang dari 8 boleh langsung ditulis. Seperti itu. Titik. Udah, contoh. Natrium 11. Tadi kan kita udah tahu ya, contohnya natriumnya 23, 11. Oke. Seperti diketahui, dia punya proton sama dengan 11, maka elektronnya juga 11, karena ini netral. Netral, maka konfigurasinya itu saya buat dulu ya. Maka konsep konfigurasinya adalah konfigurasi elektron kulit 1, kulit 2, kulit 3, kulit 4 kalau mencapai. Nah, kalian harus hafal tadi gimana kulitnya, aturannya 2, 8, 18, 32. Nah, ini kan ingat-ingat dulu. Nah, di kulit pertama, jadi elektronnya kita akan pakai data namanya aja udah konfigurasi elektron ya. Maka data yang dipakai juga pasti data elektron. Itu tuh jangan lupa. Kemudian kulit pertama itu masuknya berapa? 2 maksimal. Nah, bisa masuk 2? Bisa. Dia bisa mencapai 2. Berarti dari 11 ini di kulit kedua itu udah bisa masuk 1. Di kulit 1 itu masuk 2. Berarti sisa berapa? Sisa 9. Nah, kemudian berarti apakah 9 boleh langsung masuk? Nggak bisa.
kulit kedua itu cuma mencapai 8. Maka maksimal di sini boleh masuk 8. Dah. Nah, sisa 1. Nah, 1 itu tidak mencapai elektron maksimal pada kulit ketiga. Namun, dia masih diperbolehkan karena di bawah 8. Berarti ini langsung boleh ditulis 1. Seperti itu. Ini adalah konfigurasi dari atom Na atau susunan atom Na. Maka pertanyaannya, kulitnya adalah berapa banyak sih kulit dari atom Na ini? Berarti kulitnya, perhatikan, ada kulit pertama, ini kan adalah kulit ya, ini kulit nih. Nah, kulit pertama, kulit kedua, sama kulit ketiga. Dia mencapai kulit ketiga. Kemudian kenalan sama yang namanya elektron valensi. Nah, elektron valensinya berapa? Nah, untuk elektron valensi adalah elektron, sebentar, elektron valensi. Nah, elektron valensi, kalau kalian tidak paham apa adalah elektron, jumlah elektron atau elektron pada kulit terakhir. Nah, yuk. Kulit terakhirnya elektron valensinya berapa? Yang terakhir itu kulitnya adalah kulit, ini kan kulit, ini elektronnya, ini kulit ya. Kulit. Nah, elektron terakhirnya tuh pas ada di kulit terakhir kan kulit ketiga. Di sini adalah 1. Nah, ini dia. Nah, baru masukkan. Oh, ternyata di kulit terakhir elektronnya adalah 1. Masukkan ke sini. Nah, ini adalah 1. Nah, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau kulitnya itu elektronnya itu muatannya ada muatan. Contoh ya, fosfor. Tadi saya masukkan ke fosfor saja karena sudah ada contohnya. Ini, sebentar, dibesar dulu papannya. Nah, untuk struktur atom fosfor, perhatikan, konfigurasi elektronnya itu kalau ditanya konfigurasi, ini kecil. Nah, konfigurasi elektronnya, elektron ionnya itu adalah tidak menggunakan 15, tapi menggunakan 18, apa? Menggunakan data elektron yang baru. Elektron ion. Jadi yaitu 18 bukan 15. Nah, seperti itu. Kemudian kalian bisa buat konfigurasinya. Jadi menggunakan data elektron 18, bukan 15. Itu yang kalian harus ingat. Jadi kalau dapat soal konfigurasi elektron dari ion, itu menggunakan data elektron yang baru. Jadi kalau saya buat konfigurasi elektronnya, sama dengan, kalau ini saya buat kulitnya dulu ya, kulit sama dengan kulit 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian bagaimana susunan elektron dari fosfor 3-. Ini kulit pertamanya adalah 2, bisa masuk. Kemudian Mas ingat angkanya berapa? 28, 18, 32.
Kemudian ini masukkan kulit kedua bisa masuk, kemudian berarti ada 18 elektron ya. 8 sisa kan dia 18 ya, 18 dikurang 2 di kulit pertama, kemudian sisa dikurang lagi 8 di kulit kedua, berarti sisanya adalah 8. 8 itu tidak mencapai elektron. Nah, 8 itu tidak mencapai kulit elektron yang ketiga, maka dia harus mundur, namun karena dia di bawah 8 boleh ditulis 8 seperti ini. Di mana lihat ini adalah dia perlu kulitnya berapa? Jadi kulit untuk P3- itu adalah 3 dan elektron valensi sama dengan 8. Jadi seperti itu, mudah-mudahan bisa membantu kalian. Nah, untuk konfigurasi elektron yang lebih banyak, perhatikan konfigurasinya akan dipelajari lagi di SPDF. Seperti itu. Sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.